Saudara-saudara sekalian yang hadir siang hari ini, santai aja ya. Siapa di antara yang hadir siang hari ini ingin hidupnya berpengaruh? Tolong lambaikan tangan. Ingin hidupnya mempengaruhi. Santai ya. Atau dipengaruhi. Hari-hari ini saudara dan saya mestinya menjadi pribadi-pribadi yang mempengaruhi orang lain. Betul? Nah, pertanyaannya gimana caranya? Bagaimana caranya saudara dan saya bisa mempengaruhi orang lain? Satu kunci, tidak ada lain. Saudara dan saya mesti sukses. Mesti apa? Yang kenceng dong. Mesti apa? Siapa saudara yang ingin sukses? Atau ya gini-gini aja. Kita semua ingin sukses, ingin berhasil. Amin. Ingin sukses? Ingin berhasil? Ingin. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya ini menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang bisa mempengaruhi banyak orang? Bagaimana? Saudara pertama-tama mesti memiliki yang namanya ini pengharapan. Kenapa saya katakan bahwa saudara dan saya mesti memiliki pengharapan? Karena tanpa pengharapan ngomong kosong, saudara ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Betul enggak? Halo? Dan pengharapan itu hanya ada di dalam Yesus. Kenapa? Karena Tuhan saudara dan Tuhan saya itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Nah, bagaimana caranya supaya saudara dan saya sukses? Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 20. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Kita baca ayat 11 dan 12, 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. Di situ ada 3, 4. Tetapi kami ingin milih yang apa? Yang pasti. Di dalam Tuhan itu tidak ada muka-muka. Pasti. Saudara yakin pasti sukses? Bisa mempengaruhi? Ayat 12. Agar kamu jangan menjadi apa? Lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di mana? Di depan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang akhir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek sudah menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ayat ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau saudara sungguh-sungguh memiliki pengharapan itu, saudara menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kepastian. Masa depan pasti. Halo? Pasti nggak masa depan? Pasti. Pasti nggak masa depan? Pasti. Balik lagi masuk ke ayat yang 11. Ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Jadi tema kita apa hari ini? New hope, harapan baru.
berdosa-dosanya masih mengikat kita nggak punya pengharapan. Tapi orang-orang yang memiliki Kristus memiliki pengharapan yang pasti, masa depan yang pasti. Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Bagaimana caranya supaya sukses? Satu, konsisten. Orang-orang Kristen harus memiliki kepastian, kerajinan yang tidak putus-putus. Anak-anak Tuhan mesti konsisten. Ya, apa itu konsisten? Ya, kon sama sistem. Apa konsisten? Kon sama sistem. Saudara dan saya mesti memiliki itu yang namanya konsisten. Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Ya, kita baca sama-sama. 3, 4. Terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Lurus, konsisten, tidak digoyangkan oleh keadaan. Terus lurus, konsisten. Belajarlah dari orang-orang sukses. Daniel itu adalah orang yang konsisten. Dia tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan walaupun harus masuk lubang singa. Kapan dia percaya sama Tuhan? Kapan? Daniel pasal berapa ini? 6 ayat 1. Yang konsisten walaupun harus masuk lubang singa. Tapi ya, setiap hari dia berdoa 3 kali. Saya mau tanya ini sekarang, halo? Yang setiap hari berketetapan berdoa, angkat tangan tolong. Yang lain? Halo? Berdoa berapa kali? 5 kali. Iyalah pasti 5 kali. Kita makan 3 kali, mau bubuk, bangun, bubuk itu pun kalau nggak kesiangan. Kalau kesiangan biasanya nggak berdoa. Demi didengar Daniel bahwa dia harus masuk gua singa. Dia nggak tergoyahkan. Dia tetap dia tetap berdoa. Dia tetap menyembah Allah. Walaupun ada risikonya dia harus masuk lubang gua singa. Betul nggak? Konsisten. Karena tahu Steve Jobs? Steve Jobs tahu? Pernah baca? Yang pendirinya Apple keluar itu. Halo, tahu? Dia adalah orang yang sukses, tapi kita belajar dari dia. Dia itu adalah orang yang diserahkan mamanya untuk diadopsi. Beberapa kali waktu sekolah, dia di sekolah waktu SMA. Waktu kuliah, dia juga berhenti kuliah. Tapi dia konsisten dengan apa yang dia pegang, bahwa saya akan suatu hari nanti akan menjadi pribadi yang sukses. Benar? Sampai sekarang. Walaupun dia sudah matinya masih muda, 55 tahun, masih tua saya. Tapi hartanya 163 triliun. Dulu pada orang yang diadopsi, yang diserahkan orang tuanya untuk diadopsi. Yang saya mau sampaikan begini loh, kita ini anak-anak PPA, kita ini jangan berhenti stop sampai di sini, tapi kita mesti pandangannya lurus ke depan, tidak telah-telah ke kanan kiri, tapi konsisten dengan apa yang saudara percayai dan yang akan saudara raih. Itu penting. Ya. Saudara punya keahlian. Sekarang yang dibutuhkan bukan hanya ijazah, walaupun kalau di Indonesia ditanya, kamu lulusan mana, betul ya? Tapi yang dibutuhkan sekarang ini adalah skill, keterampilan, dan itu yang saudara mesti gali dan gali, supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang sukses. Mau sukses? Ambil ketetapan, konsisten dengan apa yang kau percaya, apa keahlianmu. Satu lagi,
Saudara tahu Kobe Bryant, pemain basket? Siapa yang suka basket tolong angkat tangan. Ya. Terlihat dari tinggi badannya soalnya. Kobe Bryant. Dia mau sukses itu setiap hari sebelum latihan resmi dia berlatih dulu 2 jam 5 pagi sampai jam 7. Gayanya orang Amerika itu nggak ada yang bangun jam sekian, tapi Kobe Bryant dia bangun latihan dulu setiap hari minimal 1000 kali tembakan. Berapa kali? Nah ini mbak yang main tampil diri, maaf ya. Kalau suruh nembak, misalkan pemain basket 1000, gimana? Tidak sanggup ya? Ya saya tahu. Tapi coba kalau main tampil suruh mukul 1000 kali. Ini yang dilakukan oleh Kobe Bryant. Dia lempar bola, masukkan lagi, lempar bola masuk 1000 kali setiap hari. Senin dia berkata harus lebih baik, itu prinsipnya dia. Selasa harus lebih baik, Rabu harus lebih baik, Kamis harus lebih baik. Dan dia membuat kontrak untuk dirinya sendiri bahwa saya tahun depan mesti lebih baik lagi. Dan saudara tahu, dia menjadi pebasket yang sampai hari ini belum ada yang menandingi. Karena apa? Dia konsisten, cintai prosesnya. Mau proses juga. Saya mau tanya, ada yang suka bela diri? Oh, bela diri, katanya. Ini pada sukanya apa sih? Benar, basket enggak, bela diri enggak, makan enggak? Hah? Halo, suka apa? Uang. Ya, setuju saya. Aku setuju dengan diri ini. Ya. Tapi gimana caranya dapat uang? Kerja. Saudara, kalau saudara tidak punya nilai plus, sekarang akan kalah rendah. Saudara mesti lebih dan lebih lagi. Cintai prosesnya walaupun harus bangun kaki. Saudara mesti belajar untuk itu. Belajarnya mesti lebih. Betul ya? Kalau kita sekarang nggak pinter hari-hari ini, akan ketinggalan, menjadi kacau di negaranya sendiri. Tapi jangan menoleh ke belakang. Di depan ada harapan baru. Jangan tengok ini ke kanan. Saudara dan saya mesti melihat ke depan. Karena di depan ada satu harapan yang pasti yang Tuhan sudah sedia. Amin. Moral itu, cintailah prosesnya. Jatuh cinta pada prosesnya meskipun harus berdarah-darah. Sekali lagi, ada yang suka bela diri? Tidak ada. Sukanya apa tadi? Makan, uang. Siapa yang suka pacaran? Angkat tangan. Berarti gonta ganti terus ya. Saya mau tanya aja lah. Kalau sabuk putih sama sabuk hitam, tinggian mana? Hitam. Siapa yang setuju hitam? Ya, karena kita pakai hitam semua ya, kepanasan. Sekali lagi, sabuk putih sama sabuk hitam, sukaan mana? Hitam. Tinggian mana? Hitam. Tinggian putih kan? Karena saudara tidak akan jadi hitam kalau tidak lewat putih, benar kan? Halo, benar gak? Harus putih dulu. Wah, loh ini sweet loh, ini sweet gak? Harus putih dulu. Siap. Kemarin waktu PPA SD sampai ke agama udah. Kamu jadi apa sih tadi? Tentara. Wah, siap.
videonya ada, kalau yang mau bisa hubungi aku. Hormat, bro. Hormat. Istirahat di tempat, siap. Maju jalan. Nanti saudara nggak akan jadi hitam kalau saudara belum putih dulu. Lewati prosesnya, saudara nggak akan menjadi orang-orang yang berhasil kalau saudara berani bayar harga. Mesti berdarah-darah dulu. Gereja ini tidak akan jadi seperti ini. Saya beberapa kali dulu waktu perintisan saya ngisi di depan situ, terus di mana lagi di sana kalau tidak salah namanya apa, sama pendeta nanti berdarah-darah, nggak langsung hitam seperti sekarang ini, harus lewat proses. Saudara punya keahlian harus itu loh maksud saya. Nah, saudara-saudara sekalian, Kobe Bryant berhasil, Steve Jobs berhasil, Daniel berhasil. Itu adalah orang-orang yang sukses. Siapa lagi? Yesus. Betul? Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 2, ayat 10 dan 11. Filipi 2 ayat 10 dan 11. Oke. Kita baca sama-sama 3, 4. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bertekuk lutut semua. Yesus mempengaruhi, umurnya nggak panjang, hanya 33 tahun lebih. Pelayanannya hanya 3 tahun, tapi dia mempengaruhi seluruh dunia. Jadi saya katakan tadi, kalau saudara mau menjadi pribadi yang mempengaruhi dunia, tidak ada kata lain, saudara dan saya mesti sukses. Dan untuk sukses kita harus konsisten. Cintailah prosesnya. Ada yang jatuh cinta? Halo? Ada? Yang kuliah-kuliah? Ada yang jatuh cinta? Halo? Atau belum laku? Obral murah aja. Obral murah, siapa cepat? Dia dapat, ayo. Cintai walaupun harus berjarak-jarak. Kalau orang cinta gini, panggilnya apa? Sekarang hari ini panggilnya apa biasanya? Beb atau BAB? Abi? Buna. Halo. Ya. Jangan lupa ya, jemput. Iya. Ya. Kadang-kadang. Cek. Kenapa? Lagi jatuh cinta. Sampai di rumah diantar udah. Aku pulang dulu ya. Pulang. Baru sampai rumah pacarnya telepon lagi. Halo. Tolong ini, mamaku butuh apa? Pentol cilok. Datang nggak? Datang, kenapa? Jatuh cinta. Padahal baru datang. Dan tahu tuh yang butuh siapa? Calon mertua. Jangan. Pentol ciloknya antri 20. Tapi yang disukai situ mau nunggu nggak? Nunggu. Maka pepatah lama zaman saya mengatakan,
jatuh cinta itu tai kambing serasa coklat. Kenapa? Kalau orang sedang jatuh cinta itu apapun dikerjakan. Dan saudara kalau ingin menjadi pribadi yang sukses, cintailah prosesnya. Jatuh cintalah pada prosesnya. Mau? Nggak enak. Mesti bangun pagi, mesti berdoa. Mulailah dengan kata-kata, mengapa? Mengapa saya berdoa? Mengapa? Mengapa? Mengapa saudara melayani Tuhan? Mengapa? Jawab aja dong. Hah? Apa ada dengar? Mengapa? Panggilan, dipanggil. Saya juga tolong panggilan. Rabu kemarin dipanggil di rest area, sekarang dipanggil di sini. Nanti kenaikan saya dipanggil di bawahnya situ lagi, bukan gereja. Akhir bulan saya di Jawa Timur. Kenapa? Karena Yesus sudah berbuat banyak untuk hidup saya. Karena Yesus sudah bermati-matian untuk saya. Ya aturan-aturan Yesus bisa terkenal, mempengaruhi dunia ini. Tapi dia juga melewati proses, bukan? Kemarin dia anak saya katakan, tapi kan kalian bukan anak-anak. Kalau saya buat anak-anak pasti marah. Aku bukan anak-anak lagi. Tapi Yesus lahir di kandang, dia tinggalkan zona nyamannya, benar nggak? Saya baca satu buku. Sekarang tidak ada satupun orang sekarang ini, kecuali yang mama di Solo, yang bisa menaruh HP tanpa mengangkat selama 10 menit. Percaya nggak? Halo? Tanpa mengangkat. Lepaskan. Ada? 10 menit. Kalau bunyi HP, ada yang sekarang bunyinya, kalau anak saya ngomong, nadanya panggilan, langsung dipegang nggak? Tapi pertanyaan saya, pegang nggak Alkitabmu? Dipegang. Sekarang itu adalah Allah Bapa, Allah Kudus ya, Allah Anak ya, terus HP Kudus, betul? Pertama apa? Allah Bapa, Allah Anak, HP Kudus. Dan sehari itu setiap manusia yang pegang HP, itu penelitian, itu mengangkatnya sebanyak 2.671 setiap hari. Nah, pertanyaan saya, berapa banyak saudara bersekutu bergumul dengan Tuhan? Yesus membahas bercanda, dia curang-curang, dia ditampar, dia mati, meninggalkan zona nyamannya, lewati prosesnya. Bahkan yang terakhir katakan waktu dia doanya, ya Bapa, sekiranya mungkin lakukan kawan ini daripada peluknya seperti tetesan darah. Tapi dia mau lakukan itu semuanya karena dia punya tujuan, dia konsisten dengan panggilan Bapaknya, utusan Bapaknya untuk mati di atas kayu salib. 3 ayat kaki. Bro, mas bro. Ya, dan segala lidah mengaku. Pengen tidak saudara pengaruh seperti itu? Benar nggak? Saya tadi kemarin saya baca ada profesor lulusan doktor di UKS waktu wisuda kemarin. Itu orangnya orang tertinggal miskin. Ada yang pernah ke Nias? Nias. Simpulkan naik kapal kayu, kalau naik kapal kayu, Ada yang pernah ke Nias? Sumatera sana? Pengen nggak sana? Susah. Tapi ada pesawat ya sekarang. Pesawatnya pendek dan landasan patunya. Jadi kalau mereka itu kayak angkot tuh. Ya, saya udah 2 kali ke sana.
kali jalan. Yesus umurnya tidak panjang, tapi dia mempengaruhi, dia berhasil, tapi dia lewati proses. Jangan mau kalah oleh keadaan, tapi kalahkanlah keadaan lewat konsisten cintai prosesnya, maka engkau akan menjadi pribadi yang sukses. Karena masa depan itu Tuhan sudah taruh, dan Tuhan tidak mungkin berdusta. Di balik tabir itu sudah terkoyak. Yesus ada di sana menunggu kalian, bukan hanya menunggu nanti kalian mati, bukan, tapi mempersiapkan sesuatu yang baik luar biasa untuk kalian semuanya. Sekali lagi, harapan itu ada. Harapan yang lama itu buang, ganti dengan harapan yang baru, dan berkata, bersama Yesus aku bisa, bersama Yesus aku mampu. Jangan berkata, aku anak-anak senden, halo senden. Aku anak ngeluh. Ya, ngeluh itu kalau tidak bisa baca, anak ngeluh. Di dalam Tuhan semuanya mungkin. Harapan itu ada, dan Tuhan tidak pernah berbohong. Itu pasti. Berapa banyak saudara yang ingin sekali lagi hidupnya mendengar yang tangan tinggi-tinggi. Jangan berkata, aku keluarga tidak mampu, aku keluarga broken home. Tuhan mau terima semuanya itu. Kalau saudara berkata dan berkata di dalam Tuhan, masa lalu itu adalah lakukanmu, masa lalu dialah. Nah itu kita tahu kalau suka enak dari masa lalu dialah masa lalu. Lain masa depan. Cintai prosesnya ini. Jatuh cinta sama proses. Nikmat. Kalau saya tidak mau lewati proses itu, saya tidak akan kemana-mana. Prosesnya luar biasa, Mas. Layanan di luar Jawa itu, waduh, mantap. Bahayanya medannya naik. Sepeda motor, kalau direm nggak bisa di daerah. Saya tanya sama kayak saya, ini cara berhentinya gimana? Tabrakin tebing, Pak. Iya, kalau enggak direm cuma begini pasti jatuh. Tabrakin tebing, jatuh, sepedanya jatuh, saya juga jatuh. Di Sungai Musi naik apa-apa. Mesinnya mati. Ada kapal kayu besar. Ayo deg-degan enggak? Naik pesawat dari Palu mau ke Luwu, pesawat kecil, balik-baliknya mati. Di atas ayo ngomong apa? Bisa berkata haleluya begitu. Tapi lewat proses itu semuanya, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa diselamatkan. Tuhan Yesus diberkati. Semuanya tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan. Pemain musik dengan lembut